Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won. Tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah beberapa hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri sekaligus bisa merasakan libur ya teman-teman. Di mana teman-teman sudah kah ada schedule untuk teman-teman sekeluarga di hari libur Lebaran ini mengunjungi tempat wisata maupun lokasi-lokasi yang dianggap teman-teman bisa memanjakan diri di saat mudik Lebaran ini ya teman-teman. Kita kesempatan hari ini juga akan berlibur sekaligus silaturahmi ya teman-teman. Kebetulan kami saat ini akan menuju ke arah Yogyakarta sehingga kami bisa sedikit mengabarkan situasi terkini di sekitar Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Kami tadi melintas dari Klaten cukup lengang, namun tiba-tiba setelah sampai di exit tol Klaten ini terjadi kepadatan yang cukup signifikan ya teman-teman. Kendaraan-kendaraan khususnya roda 4 ini hanya bisa merayap sedikit-sedikit. Mungkin ini nanti dari sini nanti mungkin sampai dengan Prambanan ini akan terjadi ketersendatan yang cukup parah. Karena kalau di sini sudah macet, biasanya sampai Prambanan ya teman-teman. Namun nanti kita akan melihat bagaimana kondisinya sampai dengan dari sini, dari sekitar exit tol Prambanan atau lebih tepatnya di sekitar Serowot. Kita akan menyusuri Jalan Raya Jogja Solo ini sampai dengan Prambanan ya teman-teman, atau lebih tepatnya di depan Taman Wisata Candi Prambanan. Kita akan melihat kondisi terkini Jalan Raya Jogja Solo pasca tol fungsional Jogja Solo dari exit tol Prambanan ataupun simpang susun Prambanan sampai dengan exit tol Purwomarta ini hanya dibuka untuk arus balik saja, atau lebih tepatnya hanya dibuka untuk yang menuju ke arah Solo, sehingga mobil-mobil maupun kendaraan-kendaraan dari arah Solo yang ingin memasuki daerah istimewa Yogyakarta ini harus keluar di exit tol Prambanan ini ya teman-teman, sehingga kemungkinan nanti akan terjadi penumpukan yang cukup banyak ataupun lebih tepatnya cukup parah dari exit tol Prambanan ini sampai dengan memasuki daerah istimewa Yogyakarta. Sampai di sekitar mana ini ya teman-teman, sampai di sekitar Kemudu saja ini. Kemudu, di depan itu adalah pom bensin Pandan Simping. Ini saja sudah terjadi kepadatan yang cukup signifikan. Kendaraan roda 4 khususnya roda 4 ini hanya bisa merayap ya teman-teman, hanya bisa merayap, berjalan pelan-pelan saja. Namun kalau untuk roda-roda 2 seperti yang saya lakukan hari ini, ini masih bisa nyelip kanan, kiri, tengah, samping ya. Tapi untuk yang roda 4 ini sudah harus mengantri, merayap seperti ini ya teman-teman. Di depan itu nampaknya semakin parah ya teman-teman. Semakin mendekati ke arah Prambanan ini, laju kendaraan ini semakin tersendat. Sambil kita berjalan, waspada, tetap waspada dan hati-hati. Kami mengingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Kita sudah sampai di sekitar lampu merah SGM ya teman-teman. Bila kita ke kanan itu ke arah pabrik gula SGM. Dari sini terlihat memang di depan ini
dalam kondisi yang tersendat. Nah, berarti bila di depan ini sudah tersendat, otomatis ini ketersendatan ini sampai dengan daerah Prambanan ya teman-teman, Candi Prambanan. Nah, otomatis ini masih panjang sekali penumpukan kendaraan ini. Terlihat ini, wah, kalau tersendat sebegini ya berarti mobil-mobil pribadi ini khususnya yang menuju ke arah Jogja ini akan cukup lama ya teman-teman. Cukup lama untuk memasuki Jogja, karena hanya mungkin perkiraan saya ini hanya sekitar 10 km per jam, tidak ada 30 km per jam ya teman-teman kecepatan melajunya. Nah, padahal ini di sepanjang Jalan Raya Jogja Solo ini banyak sekali pertigaan maupun fasilitas putar balik yang sudah ditutup ya teman-teman. Artinya hanya di tempat-tempat tertentu yang diberikan untuk bisa melakukan putar balik. Nah, karena sudah banyak sekali pertigaan maupun fasilitas putar balik yang ditutup, seperti tadi di pertigaan pabrik susu SGM tadi, itu tadi yang ke kanan juga sudah ditutup. Nah, yang di sini di pertigaan ini juga banyak sekali potongan-potongan jalan untuk putar balik, ini juga sudah ditutup semua dengan menggunakan water barrier maupun dengan kongko-kongko ya teman-teman. Itu saja sudah jalur yang menuju ke arah Jogja ini sudah tersendat sedemikian rupa. Karena memang karakteristik dari arus lalu lintas yang menuju ke arah Jogja ini, kalau pagi hari menjelang siang ini banyak sekali yang menuju ke arah Jogja teman-teman, khususnya untuk hari-hari libur seperti ini. Karena pagi hari ini sudah mulai banyak warga-warga maupun wisatawan yang datang berduyun-duyun untuk memasuki daerah wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga banyak sekali penumpukan kendaraan. Nah, kami anjurkan bila teman-teman ingin memasuki daerah istimewa Yogyakarta untuk silaturahmi ataupun berwisata, ini kami anjurkan untuk pagi-pagi ya teman-teman, jangan terlampau siang. Nah, ini kami berjalan di jalan ini kurang lebih sekitar jam 10 siang ya teman-teman. Jadi kondisinya sudah seperti ini, tadi macet tersendat dari exit tol Prambanan sampai lokasi ini, sampai dengan pabrik gula SGM sampai di tikungan ini kemungkinan nanti akan tersendat sampai dengan lampu merah Candi Prambanan yang ada di pertigaan yang ke arah Piungan itu ya teman-teman. Nanti kemungkinan masih tersendat lagi ya. Ini belum yang menuju ke arah Jogja. Berarti ini nantinya teman-teman butuh perjuangan serta kesabaran untuk melalui ataupun melewati kondisi maupun situasi yang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini mobil sampai gasruk ke pinggir-pinggir, sepeda motor nggak dikasih jalan. Harus off-road sampai pinggiran ya teman-teman. Harusnya ini mobil hanya baris 2-2, namun banyak sekali yang mengambil bahu jalan, sehingga harus mobil-mobil ini yang baris 3 ya teman-teman, sehingga motor ini tidak ada tempat untuk berjalan. Untuk pengendara mobil ini kami himbau juga untuk saling toleransi, memberikan ruang untuk para pengendara motor ya, karena pengendara motor ini cukup cukup riskan. Kalau keseimbangannya sedikit saja hilang, ini bisa terjadi kecelakaan. Jadi kalau disuruh bleset di tempat yang gerunjal dan tidak halus, ini sebenarnya cukup riskan, karena mobil ini sudah menghabiskan badan jalan semua, dipakai semua untuk mobil-mobil roda 4 ya teman-teman. Nah, ini harus mepet sampai pinggir ke tembok-tembok rumah-rumah warga ini. Tapi inilah suasana lebaran yang sangat meriah ya teman-teman yang menuju ke arah Yogyakarta. Nah, dengan sudah dibukanya tol Jogja Solo kemarin, waktu mudik sudah tembus sampai
daerah istimewa Yogyakarta untuk menuju daerah istimewa Yogyakarta. Namun di saat arus balik H+1 ini yang di exit tol Purwomartani hanya untuk sebagai pintu keluar. Otomatis untuk menuju ke arah Yogyakarta hanya sampai di exit tol Prambanan. Ini saja sudah menarik ribuan masyarakat warga untuk datang mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta untuk berwisata maupun bersilaturahmi di sanak famili ya teman-teman. Apalagi ini nanti kalau tol Jogja Solo ini sudah 100% nyambung sampai dengan exit tol Purwomartani, wah ini nanti akan semakin banyak antusiasme masyarakat untuk mengunjungi berwisata maupun silaturahmi mengunjungi sanak famili yang ada di Yogyakarta ini, karena nantinya akan sudah banyak terkoneksi dengan tol ya teman-teman. Tentu saja ini nanti menjadi PR untuk Pemkot maupun Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengantisipasi lonjakan warga masyarakat yang ingin berkunjung maupun berwisata menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Fasilitas-fasilitas penunjang khususnya jalan ini juga harus diperhatikan untuk dilakukan perbaikan sehingga nantinya akan lebih lancar dan masyarakat yang mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta ini tidak akan kapok karena akan terjebak macet, waktunya hanya habis di jalan ya teman-teman. Kalau lancar, antisipasi dari Pemkot ini mantap, tentunya saja nanti akan menarik kunjungan wisatawan di hari yang lainnya. Bila teman-teman ingin menuju ke arah Gunung Kidul, kami sarankan juga untuk memanfaatkan jalur-jalur alternatif ya teman-teman. Jalur-jalur alternatif yang ada di sepanjang Jalan Raya Jogja Solo ini menuju ke arah Gunung Kidul. Itu banyak sekali jalur-jalur alternatif yang bisa teman-teman gunakan. Namun memang nantinya teman-teman harus butuh perjuangan karena memang kualitas jalannya kemungkinan tidak akan semulus jalan-jalan nasional ya teman-teman. Ini bisa teman-teman manfaatkan, bisa melihat rekomendasi dari Google Map. Google Map ini bisa digunakan referensinya ya teman-teman, walaupun sebagian banyak yang nyasar, namun insya Allah dengan semakin berkembangnya teknologi, insya Allah akan kesalahan-kesalahan ini akan semakin terminimalisir ya teman-teman. Karena beberapa kali kami blusukan ini menggunakan Google Map juga, alhamdulillah sampai tujuan, belum pernah kesasar dan menemui jalan buntu. Ya, kalau buntu ya tanya aja sama warga masyarakat. Kalau sopan, kalau santun, masyarakat yang mintai tanya pasti juga akan memberikan jalan keluar ya teman-teman. Situasi di Jalan Raya Jogja Solo yang menuju ke arah Yogyakarta aja seperti ini nantinya, apalagi kami ini di hari ini akan berkunjung ke arah Tepus ya teman-teman, ke arah Tepus untuk mengunjungi sanak famili. Nah, tadi kami yang keluarga yang lain menggunakan mobil. Nah, ini kami sengaja untuk memakai motor ngevlog ya teman-teman. Istri saya minta boncengan untuk ngevlog. Dia minta touring, belum pernah saya kabulkan. Di kesempatan ini sekaligus memberikan kesempatan dia untuk merasakan touring ya teman-teman. Anak-anak dua pejuang dengan Oizora dititipkan di mobil, jadi kita hanya berdua saja ini, seperti pacaran lagi ini ya. Aduh. Nah, seperti ini lampu-lampu merah yang ada di sepanjang Jalan Raya Jogja Solo ini sudah banyak yang dinonaktifkan ya teman-teman. Nah, itu sudah di portal fasilitas-fasilitas untuk
putar balik. Nah, ini sudah di portal, sudah ditutup semua, namun memang masih terjadi ketersendatan yang cukup parah, setaknya cukup merayap pelan-pelan saja ya teman-teman. Kalau mobil roda e-matic ini tentunya butuh kesabaran serta kewaspadaan yang lebih ya teman-teman, karena memang lajunya lebih tersendat daripada yang menggunakan motor. Nah, kita saat ini sudah sampai di sekitar kawasan wisata Candi Prambanan. Kurang lebih kita sudah membutuhkan waktu 20 menit ya teman-teman, dari exit tol Prambanan sampai dengan kawasan Candi Prambanan ini. Padahal jaraknya kurang lebih hanya 6 km. Ini namun sudah membutuhkan waktu 20 menit. Ini saja kami menggunakan motor ya teman-teman, apalagi yang menggunakan mobil. Tentu saja karena mobil-mobil ini lebih tersendat, akan menempuh jarak ataupun waktu yang lebih lama lagi. Bagi teman-teman yang ingin menuju ke arah Gunung Kidul melalui Jalan Piungan, ambil ke kiri saja, menggunakan lajur lambat ini ya teman-teman. Nantinya tinggal ambil kiri untuk melanjutkan menuju ke arah Jalan Piungan dan sampai dengan Patuk menuju Jalan Raya Wonosari ya teman-teman. Ini yang menuju ke arah Yogyakarta ini nampaknya masih cukup tersendat parah. Di depan ini ada lampu merah ya teman-teman, pertigaan yang menuju ke arah Jalan Piungan. Kemungkinan ketersendatannya ini dari sini. Nanti juga ada lampu merah Bogem itu ya teman-teman. Ini banyak sekali pokoknya arus lalu lintas di hari ini yang menuju ke arah Yogyakarta. Nanti kalau agak siang sedikit, kurang lebih jam-jam 4, nanti arus balik ini juga yang menuju ke arah Solo akan meningkat ya teman-teman. Ini kita menggunakan ambil kiri melalui pasar Prambanan ini, nanti tinggal ambil kiri ya teman-teman. Kalau ambil kiri, di depan itu ada lampu merah, nampaknya tidak usah berhenti, jadi langsung bisa belok kiri ya teman-teman. Ini masih tersendat cukup parah. Nah, ini nantinya kayaknya juga tidak ke arah Piungan namun ke arah Yogyakarta ya teman-teman. Tadi ngakali ngakali untuk ambil kiri menuju ke arah mengarah pasar Prambanan, berharap lebih lancar, namun nampaknya juga sama saja. Sama saja numpuk tersendat ya teman-teman yang menuju ke arah Yogyakarta ini. Namun untuk yang menuju ke arah ke arah Piungan ataupun ke arah Wonosari ini nampaknya masih bisa bergerak ya teman-teman. Masih bisa bergerak karena memang kalau ke arah Piungan ini lampu merahnya langsung jalan. Jadi walaupun tersendat masih bisa bergerak. Nah, beginilah sedikit gambaran arus lalu lintas di Jalan Raya Jogja Solo dari exit tol Prambanan sampai kawasan wisata Candi Prambanan. Ini cukup mantap, cukup luar biasa ramainya. Hanya bisa merayap untuk roda 4 maupun roda 2. Semoga ini menjadi atensi bagi masyarakat yang ingin menuju ke arah Yogyakarta di masa-masa libur mudik ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan selamat berlibur bagi teman-teman yang ingin berlibur. Tetap terjaga kondisi. Kami ucapkan selamat sampai tujuan, jangan ngebut ya teman-teman. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel 2 Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.